Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kali ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita pada jalan yang lurus, jalan yang menuju kebahagiaan, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur menjadi sebuah kewajiban bagi kita sebagai orang yang beriman, karena tak ada barang sedikit pun dari hidup yang kita lalui terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap saat, setiap menit, bahkan setiap detik kita selalu memanfaatkan dan menikmati fasilitas serta anugerah Allah Subhanahu wa taala? Tanpa anugerah dan fasilitas dari Allah itu, dapatkah jantung kita berdetak, darah kita mengalir, mata kita melihat, telinga kita mendengar? Betapa besar anugerah dan nikmat Allah, dari mulai yang terkecil sampai yang besar, dari yang terlihat mata maupun yang tak terlihat, yang hanya dapat dijangkau dan dijamah oleh rasa dan mata hati. Andai kata mencoba untuk menghitung anugerah dan nikmat Allah, tentu kita tidak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu besar dan banyaknya nikmat dan karena Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, maka kita hanya dapat memuji, bersyukur, mensucikan dan mengagungkan atas kemahabesaran dan kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala, memfungsikan kenikmatan itu menurut apa yang dikehendakinya serta beribadah kepadanya. Ungkapan rasa syukur menjadi begitu penting yang harus senantiasa ditumbuh dan dijaga dalam diri kita. Sebab dengan bersyukur kita akan selalu ingat kepada yang memberi, serta untuk apa seharusnya kenikmatan itu kita gunakan, sehingga kita tidak salah dalam menggunakan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menyatakan bahwa sesungguhnya Allah akan menambah kenikmatan kepada orang yang mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepadanya secara benar. Sungguh tak bermoral dan tak tahu diri orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sebagaimana telah kita ketahui bahwa sesungguhnya manfaat dari sikap bersyukur itu akan kembali kepada orang yang mensyukuri atas nikmatnya, dan sedikit pun Allah tidak akan mengambil keuntungan dan tidak pula mendapatkan kerugian dari sikap hambanya, apakah dia bersyukur atau bahkan justru sebaliknya. Oleh sebab itu, sebagai makhluk yang dhaif, kita harus pandai-pandai bersyukur dan mengabdi serta beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
selalu memohon pertolongan kepadanya. Pengabdian dan penghambaan kita kepadanya harus dilaksanakan dengan ikhlas dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan menunaikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Dengan begitu, perasaan syukur kita tumbuh secara dalam, yang selanjutnya akan merefleksikan pada tingkat kematangan ritual dan perilaku sosial dalam realitas kehidupan sehari-hari. Mari kita terus-menerus berusaha mensyukuri segala nikmat dan karunia Allah ini yang telah dicurahkan kepada kita semua dengan seoptimal mungkin. Kita gunakan umur kita, harta kita, kesehatan dan kemampuan tenaga serta ilmu yang kita miliki untuk mengabdi, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Bersyukur secara benar sesuai dengan fungsi dan tujuan nikmat yang diberikan, yaitu untuk ketaatan, kebaktian kepada Allah. Secara tegas, Allah memberikan jaminan dengan memberikan tambahan anugerah dan kenikmatan yang lebih banyak dan kehidupan yang lebih baik, serta kelak memperoleh kebahagiaan di akhirat dan terhindar dari siksa api neraka. Saudara hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga kita benar-benar menjadi muslim yang pandai mensyukuri nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah akan semakin menambah nikmat dan anugerahnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.